Ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah. Kapan sakit? Pertanyaan ini tidak enak ya. Nanti setelah panjang umur, panjenengan dan kita semuanya husnul khatimah. Amin. Iya, kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين أما بعد. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman serta adik-adik sekalian, jamaah kajian rutin Masjid Nur Salihin, yang semoga kita bersama senantiasa mendapatkan ridha dari Allah, senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah, senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah, dan senantiasa mendapatkan petunjuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, pemirsa enggak ada Jam'iyah Al-Tiqtaqiyah Mafish. Kemudian ini karuan lek telat atau rausa mau saya hukum ini. Telat rausahan. Pendengar radio dakwah syariah 101,4 FM Solo dimanapun Anda berada, pendengar radio dakwah Islamiyah 107,7 FM Kota Malang. Alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita oleh Allah dipertemukan, dikumpulkan, didudukkan di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, dalam rangka suatu amalan, suatu kegiatan yang mudah-mudahan diridhai oleh Allah, yaitu talabul ilmi. Sampai kemudian Al-Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu mengatakan menuntut ilmu lebih afdal dibandingkan sholat tahajud. Jadi kalau panjenengan tadi malam mboten saged qiyamul lail, mboten saged bangun sholat tahajud, kemudian di pagi hari ini panjenengan bisa duduk di majelis ilmu, maka insya Allah itu setara. Bahkan menurut Imam Syafi'i itu lebih baik dibanding sholat tahajud. Alhamdulillah. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita,
Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia dengan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Ini saya ngaji sambil saya rotok beban pikiran saya. Umi saya WA. Nak guru undak no bayarani. Masya Allah. Cenut. Masya Allah. Tapi sudah insya Allah. Duit dewe ya. Uang milik siapa? Milik Allah subhanahu wa ta'ala. Gak usah ruwet. Nanti insya Allah satu guru kita bayar 48 juta per bulan. Setara gaji presiden. Langsung daftar guru kabeh ya. Masya Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita lanjutkan di pagi hari ini masih pada bab zuhud. Masih pada bab apa? Zuhud. Jadi arti zuhud itu yang paling bagus itu meninggalkan yang haram. Itu arti yang paling tinggi dari kata zuhud. Kemudian yang kedua, meninggalkan perkara yang meragukan, syubhat, halal, haram. Panjenengan bingung. Ketika panjenengan mampu meninggalkan adalah orang yang zuhud. Karena Anda rela meninggalkan dari perkara dunia, karena Anda kepikiran nasib akhirat Anda. Iya kalau halal. Kalau nanti ternyata haram, akhirat saya bakal celaka. Jadi bisa dibilang zuhud, bisa dibilang wara. Bisa dibilang wara. Dan yang paling top bukan berkaitan dengan halal, haram atau syubhat, tapi Anda bisa meninggalkan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat untuk akhirat Anda. Jadi setiap Anda mau beraktivitas, Anda mau bekerja, Anda dapat dunia, Anda dapat uang, Anda dapat jabatan, Anda rela meninggalkan semua itu dengan pertimbangan untuk akhirat saya tidak bermanfaat. Ketika tidur berlebihan mikir apa manfaatnya untuk akhirat. Ketika olahraga berlebihan mikir apa manfaatnya untuk akhirat. Ketika panjenengan kemudian makan berlebihan, kumpul-kumpul dengan teman secara berlebihan, ketika Anda mampu meninggalkan semua itu karena Anda timbang, ternyata manfaatnya untuk akhirat tidak ada, atau ada amal lain yang jauh lebih bermanfaat. Itu insya Allah bagus. Nah, zuhud ya. Jadi zuhud itu termasuk dalam halaman yang ke-80, Anda buka halaman berapa? 80 di bagian yang paling atas. Maka termasuk dari makna zuhud adalah berpaling dari sesuatu yang sedikit dan hina dan menjauhkan pemikiran darinya. Maksudnya sedikit dan hina itu apa? Dunia ini. Dunia ini sedikit dan hina. Kita palingkan hati kita dari yang sedikit ini, dari yang hina ini. Sebelumnya kan diberitahu kan bahwa dunia itu tidak lebih mulia dibandingkan bangkai seekor kambing cacat. Wes kambingnya cacat, sudah jadi bangkai, sudah membusuk, itu dunia tidak lebih baik dibanding itu. Jadi siapa yang mau rebutan bangkai kambing cacat? Tidak ada kan? Maka seakan-akan Rasul itu memberikan deskripsi. You know? Mulai. Saya sudah mikir tadi mau berangkat tadi. Ojo ngomong bahasa Inggris malah sini-sini gitu loh. Nah, maka apa? Ketika kita sedang rebutan dunia, itu oleh Nabi Muhammad digambarkan seperti kita ini sedang rebutan bangkai kambing yang sudah membusuk. Kambing itu pun ketika hidup keadaannya cacat. Kan tidak ada yang mau rebutan. Itulah kalau meripat kita ini penutupnya sama Allah dibuka. Krek. Kita akan bisa memandang dunia lebih hina dari seekor kambing busuk tadi. Nah itu cuma sayangnya kan meripat kita ini sekarang apa? Ketutupan. Apa tutupnya? Syahwat. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina
wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunia. Jadi begitu. Yunus bin Maisarah berkata, zuhud terhadap dunia bukanlah dengan mengharamkan yang halal. Enggak, malah keliru, ini malah ngawur ini. Perkara halal oleh dia dibikin haram, bukan itu. Ataupun menyia-nyiakan harta, bukan. Misalkan gini, Anda bisa dapat untung, tapi hanya gara-gara kepikiran zuhud, enggak, saya enggak mau dapat untung. Ya malah keliru. Kalau uang itu datang, ambil. Tapi bagaimana Anda mampu memanfaatkan uang yang datang itu untuk kebaikan akhirat. Untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin. Bukan berarti, ini ada proyek Pak. Ini keuntungannya bisa mencapai 1.000 triliun. Proyek apa itu? Korupsi kuota haji. Untuk proyek ini ngawur ini. Ini susah kalau begini ya. Nah maka ada proyek apa? Bikin jembatan. Halal? Pasti halal. Bagaimana untuk urusan tendernya? Tendernya aman, tenanan, bukan main-main. Sudah, kemudian Anda berpotensi dapat untung sekitar 7M, katakan ya. Lah kok kemudian Anda tinggal, no, saya tidak mau. Saya khawatir kalau dapat uang 7M nanti saya macam-macam. Lah ini malah keliru. Malah keliru. Karena uang 7M itu ketika Anda ambil, dalam keadaan hati Anda adalah hati yang zuhud, maka Anda akan tahu bagaimana memanfaatkan 7 miliar ini untuk kebaikan agama Islam dan kaum muslimin. Jadi zuhud terhadap dunia bukanlah dengan mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan. Ataupun dengan menyia-nyiakan harta. Duwe tapi gak direken. Nah bukan termasuk zuhud. Mobil gak tahu diumbah itu bukan zuhud itu. Saya zuhud saya. Kenapa? Nyuci mobil ini, wah ini mau mubazir air. Oh, mobil itu dicuci enggak dicuci ya podo ae melayune ya panggah banter. Antum sudah dicuci hari ini? Nah, selamat gak kena berarti. Namun yang benar zuhud terhadap dunia adalah apa yang ada di tangan Allah lebih engkau percayai dibanding apa yang ada di tanganmu. Ngerti? Percayanya Anda dengan uang yang ada di tangan Anda. Uang yang ada di tangan nyata atau tidak nyata? Ya nyata, di tangan kok. Mana uang? Mana uang? Uang. Money. Iftah. Open it. Masya Allah. Too much money. You are a rich man. Masya Allah. Richnya hilang. Ini kan nyata ini duit ini. Ketok, dicekel, kroso. Dan saya yakin dengan uang ini saya bisa beli cilok, saya bisa beli maklor, saya bisa beli maktan, maklor tan, mangga, iklan. Masjid tidak boleh iklan. Nah, tapi kemudian dengan sesuatu yang nyata di tangan saya ini, dan saya sudah punya angen-angen, saya beli ini, saya beli itu, saya bisa neraktir ini, saya bisa neraktir itu. Tapi keyakinan saya dengan apa yang di tangan saya, itu kalah dibanding apa yang saya yakini tentang sesuatu yang ada di sisi Allah. Apa itu? Janji Allah, surga Allah, kenikmatan dari Allah, ketenangan dari Allah, kebahagiaan dari Allah. Sehingga yang di tangan saya ini rela. Mana kotaknya tadi? Mana? Bawa sini, balik sini. Selamat, katanya beliau apa? Selamat gak tak tahu sing abang imam. Yakin boten? Yakin boten? Ijo labang. Saya kok jadi mirip Ustadz yang itu ya? Ustadz yang itu loh, BPKB. Ganti abang apa dua-duanya masuk? Oh satu aja. Bismillah. Kamera. Rolling and action.
Ustadz nyumbang masjid. Nggak bisa masuk loh saking kebe. Sudah, taruh sini aja. Engko tak cukup mana sing abang. Ini kalau dikasihkan panitia gak balik abang ini. Nah, udah sampun, balik terakhir. Sudah. Nah, maka itulah dengan apa yang Anda yakini di tangan, Anda rela memindahkan itu ke akhirat. Ini pas ini kok langsung pucet ini. Guyon, enggak ada. Beliau ini saya sudah kenal lama. Nah sudah, maka dengan keyakinan Anda itu Anda berani mindah nang akhirat. Karena uang yang di tangan Anda yakin iso tuku pentol, cilok, permen, bakso, martabak. Tapi ketika Anda pindah ke akhirat, Anda jauh lebih yakin Allah tidak akan mengingkari janji. Kalau di dunia dapat cilok, di akhirat bakule cilok tape. Kalau apa? Towek otat. Ya kalau pindah ke akhirat yang balik enom. Jangan khawatir 30, 33 seumuran itu. Yang balik seger maneh. Jangan khawatir, maka di dunia open ono sing tuwek-tuwek di akhirat balik enom. Sudah, bismillah, fokus. Nah, maka itulah zuhud. Jadi bukan berarti Anda itu mengharamkan yang Allah halalkan. Bukan. Bukan juga dunia datang Anda tolak. Aku mau donyo. Bukan. Itu namanya malah dungu. Bukan tolol ya. Kalau tolol tidak boleh. Nanti dijarah rumah saya. Itu namanya dungu. Nah kenapa? Lawang ini uang sudah datang malah ditolak. Nah tapi zuhud itu dengan uang yang ada di tangan Anda yang Allah berikan. Anda yakin kalau uang ini pindah ke akhirat, maka manfaatnya jauh lebih besar. Nah itulah zuhud. Jadi wani rugi dunyo untuk belani akhirat. Nah itu Anda pegang itu Pak. Ya termasuk saya podoai. Sama saja bagimu, ini orang zuhud ini. Apakah Allah memberikan musibah atau Allah memberikan nikmat? Tidak urusan lek dunia ini. Itu orang zuhud. Jadi orang zuhud itu tidak sibuk dengan pikiran dunia. Mau Allah kasih musibah, mau Allah kasih nikmat. Yang penting hati saya bisa sabar dan syukur, tidak ada urusan. Masya Allah. Jadi punya sifat zuhud ini ya memang luar biasa ya. Sehingga kita tidak akan direpotkan oleh perkara-perkara duniawi. Kemudian Yunus bin Maisarah menjelaskan zuhud terhadap dunia dengan 3 perkara. Yang semuanya merupakan amalan hati. Jadi zuhud itu bukan kelambi elek Pak. Itu bukan zuhud kepeksa. Nggak iso tuku maneh. Enek iku. Nah maka zuhud itu ada 3 perkara. Yang ketiganya bukan amalan zohir. Tapi amalan batin. Bukan amalan fisik tapi amalan hati. Bukan amalan tubuh. Karena itu Abu Sulaiman berkata, janganlah engkau bersaksi bahwa seseorang telah zuhud. Jangan ngomong orang ini loh zuhud. Sebelum engkau melihat darinya 3 perkara ini. Nomor 1. Lebih percaya dengan apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tangan sendiri. Itu nomor 1. Seperti contohnya tadi nggih. Jadi uang kalau saya pegang saya dapat ini. Tapi kalau saya lepas saya tidak akan dapat apa yang dijanjikan oleh Allah. Itu baru tenanan zuhud. Kepercayaan ini muncul karena keyakinan yang benar dan kuat. Artinya apa? Keyakinan itu kan iman. Berarti imannya apa? Benar dan imannya juga kuat. Nah termasuk begini. Ketika Anda dengar azan, toko pas rame. Nah itu kalau orang zuhud Pak. Dia tetap yakin. Allah lek memang rezekiku. Walaupun aku tinggal sholat tetap akan datang kepadaku. Zuhud apa enggak? Zuhud. Maka orang yang rela meninggalkan ibadah untuk cari dunia, jangan ngomong zuhud, kadoan. Terlalu jauh. Suatu ketika seorang zuhud bernama Abu Hazim ditanya, apa sih harta yang kamu punya apa? Ini Abu Hazim ditanya, ya Abu Hazim, ma indak?
kau ini punya apa? Anda punya apa? Kamu punya apa? Maka Abu Hazim menjawab, saya punya 2 harta dan dua-duanya top-topani harta. Dan keduanya merupakan apa? Puncaknya harta. Karena kedua harta ini aku tidak takut miskin. Yang pertama, percaya kepada Allah dan berputus asa kepada manusia. Itu harta saya. Dengan 2 ini saya tidak takut miskin. Nomor 1, percaya kepada Allah. Dan orang kalau sudah percaya kepada Allah, tidak akan khawatir selama hidup di dunia. Salah satu yang paling diyakini kalau dia percaya kepada Allah selama hidup, pasti rezeki masih ada. Itu salah satu yang kita percayai dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita ini masih hidup, berarti rezeki kita masih ada. Cuma kan masalahnya gelem obah apa ora gitu kan. Mau gerak apa enggak. Maka lihat orang-orang di desa itu. Selama mau bergerak Pak, kenyang perutnya. Selama mau gerak, kenyang dia punya perut. Wong di desa itu kita punya singkong, kita masukin jadi. Tahu singkong? Saya barusan panen singkong. 1 ton lebih. Wani rego piro? Kenapa? Soalnya telo wakof ya. Singkong wakof. Ini harus bati, lek sampai rugi ya nomboi. Itu saya tebas rego 2,5 juta. Ada yang berani lebih? 1 ton lebih loh Pak. Berapa harga singkong sekarang? Tuh. Keblondro, astagfirullah. 1.500. Tapi bagus loh ini. Rata-rata 1.500. Zuhud ya Allah, zuhud. Iya, kita mau jual eceran aja. Iya. Nantilah insya Allah, tapi saya yakin gak mungkin kalah, insya Allah menang. Sudah, maka yang pertama, apa harta dia yang dia miliki? Abu Hazim miliki yang dengan harta itu dia tidak takut miskin. Yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah. Termasuk bentuk keyakinan yang lain apa? Ibadah apik, rezeki ini lancar. Yakin. Termasuk bentuk keyakinan apa? Sholat narik rezeki. Yakin. Termasuk bentuk keyakinan apa? Sodakoh, garai soge. Yakin. Dan soge itu panjenengan konotasinya ya boleh, tidak apa-apa. Soge bondo boleh. Tapi tidak semua orang oleh Allah dibikin soge bondo. Ada orang yang dibikin soge hati. Ketemu orang gak minder, enek nggen sodakoh, yo iso sodakoh. Pas gak duwe, yo nahan diri gak kemalan, jaluk. Oh itu soge hati. Soge hati dan hatinya bahagia dimanapun. Gak pernah kepikiran ini, kepikiran itu, tenang. Maka saya ingat betul ucapan dari Sabtu Ari itu. Nggak tahu saya podcast dengan beliau berapa tahun yang lalu. Kita ke Jogja itu. Masya Allah luar biasa. Beliau bilang gini. Beliau itu kan ceritanya dulunya kan terlilit utang yang jumlahnya nggak kecil. Sampai ngeluh. Setelah dia mau tidak mau harus lepas aset segala macam, mau gimana lagi? Yang penting utangnya lunas. Apa yang terjadi? Setelah utang itu lunas, beliau bilang apa? Aku koyak uang paling sogeh sak donya rasane. Padahal apa? Ndak punya uang, sekedar utangnya lunas. Itu koyak katimangan, alah mas yo titik lauke sederhana, tapi ngeleki koyak powena anu kata dia. Daripada waktu dulu masih punya hutang. Nah untuk yang terlanjur mudah-mudahan sama Allah dimudahkan bayarnya. Amin. Untuk yang belum, cobaan sekali-sekali. Karena katanya hidup itu kalau tidak punya hutang tidak ada semangatnya itu. Iya, lihat kan duwe cicilan BRI kok gak semangat aja deh. Nah keliru. Nah iya. Nah kalau belum jangan. Hidup apa adanya itu jauh lebih nikmat. Yang kedua, nomor 1 yakin kepada Allah. Nomor 2, berputus asa dari manusia. Anda ngandalkan manusia bisa jadi dapat, tidak menutup kemungkinan gak dapat. Kalau dikasih dan dapat lego tapi izin,
Izin tidak mungkin hilang Pak. Mau jenenge orang minta kan, malu apa enggak? Malu. Jangankan kita. Wong tua njaluk nang anake itu loh izin. Maka saya ingat sekali ucapan Asy-Syaikh Dr. Sa'ad bin Atiq Al-Atiq hafizahullahu taala, beliau bilang gini, kalau orang tuamu minta duit, ini bahasa kita nggih, bahasa kita Indonesia. Kalau orang tuamu minta duit 1 juta, terus kamu kasih 1 juta, kamu durhaka. Kamu apa? Durhaka. Terus beliau tanya, kenapa? Dia kan minta 1 juta, saya kasih 1 juta. Bahkan kamu lebihi dari 1 juta, kamu durhaka. Terus beliau jelaskan, ada apa kok durhaka? Di mana letak kesalahannya? Karena beliau bilang, karena engkau membiarkannya sampai meminta. Seharusnya sebelum dia minta, kamu kasih. Karena engkau menyelamatkannya dari rasa malu minta kepada anaknya. Wah itu ya dalam betul itu. Kita ini jangankan minta dikasih, orang minta malah dipaidu sama kita. Orang tahu yang jalu anak. Astagfirullah wa atubu ilaih. Jadi jangan ngarep sama manusia. Jangan berharap kepada manusia. Kalau Anda tidak ingin dikecewakan. Maka ingat tak omongannya Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, saya ini sudah merasakan semua bentuk pahit urip. Semua. Mau pahit tidak punya duit, mau pahit ditinggal temen, mau pahit dikhianati, mau pahit dibohongi, mau pahit disakiti. Semua kata Ali bin Abi Thalib, Ustaz rasakno kabeh. Dan tidak ada yang lebih pahit dibandingkan berharap kepada manusia. Jadi tidak ada yang lebih pahit dari semua pahit-pahit urip tadi dibandingkan apa? Berharap kepada manusia. Anda punya suami, Anda berharap suami Anda pulang, lah kok enggak pulang, kecewa apa enggak? Gak usah diharap-harap. Gak usah diharap-harap. Colne loske wae. Mulih yo mulih, ra mulih tak titip nih Gusti Allah. Saged ngoten ibu-ibu. Yang teriak saged itu kemungkinannya 2. Nomor 1 sudah ndak punya suami. Nomor 2 wis kadung sumpek karo bojone, karuan sampean ra mulih Mas, mulya tapi nang akhirat ae karuan. Ya Allah. Ya apa sih Ustaz? Jawab saged salah, gak saged salah. Ya itulah serunya pengajian itu. Sudah, maka 2 harta yang dimiliki oleh Abu Hazim dan ini adalah puncaknya zuhud. Apa itu? Nomor 1, yakin dan percaya kepada Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kasih, Allah Maha Rahmat, Allah Maha Memberi, Allah Maha Baik, semuanya yakin. Yang kedua, jangan berharap kepada manusia. Ditanyakan kepada Abu Hazim, Abu Hazim, ama takhaful faqra? Ini yang sekarang lagi rame di Facebook itu. Kaifa akhsha minal faqri wa ana abdul ghani? Bagaimana saya takut kemiskinan sementara saya ini adalah budaknya Allah yang maha kaya. Itu kan lagi rame di Facebook. Itu ucapannya Imam Abu Hazim. Maka ditanyakan kepada ama takhshal faqra, apakah engkau tidak takut miskin? Dan kalau kata miskin Bu, mungkin kita belum bisa bayang no. Tapi kalau begini, saking miskinnya sampai tidak punya uang untuk makan. Sampai tidak punya uang untuk nyekolahin anak. Sampai ketika sakit tidak punya uang untuk berobat. Saking miskinnya sampai kemudian tidak punya tempat tinggal. Nah itu baru ketok mengerikan itu. Tapi kalau sekedar kalimat miskin, apalagi di momen pengajian begini, oh ya kayak miskin is my passion. Kayaknya gitu. Tapi kalau membayangkan karena miskin itu sampai anak kita tidak bisa makan. Sampai dia nangis di rumah, Pak lapar Pak, kita tidak punya duit. Oh, mudah-mudahan kita tidak ngerasain itu. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai dia ketika mau sekolah, sampai dia tidak berani sekolah, malu. Karena apa? Belum bayar uang ujian atau SPP atau apa. Masya Allah. Maka saya berterima kasih sekali kepada Bapak ex-presiden RI Bapak Jokowi yang telah menggratiskan biaya pendidikan. Matur suwun Pak Jokowi. Mugi-mugi panjenengan panjang umur, sehat walafiat, pinaringan rahmat lan barokah saking Gusti Allah.
Loh tenan loh. Iki doa bagus-bagus mali elek mana kewaca YouTube ini tambahi tenanan pora iki mang lho ya astagfirullahaladzim. Insyaallah nanti kalau ada tawaran komisaris langsung tak tarik. Maka dibilang, apa engkau tidak takut miskin? Apa jawaban Imam Abu Hazim? Ini, itu. Nah, kesenggol. Apa jawaban Al-Imam Abu Hazim? Dia mengatakan, wa kaifa akhshal faqra? Apakah aku takut miskin? Sementara Tuhanku pemilik semua kerajaan langit dan bumi. Allah yang memiliki emas. Allah yang memiliki berlian. Allah yang punya gunung uranium. Uranium apa titanium? Uranium. Yang kayak, saya punya gunung saya. Saya punya gunung. Dan gunung saya itu mengandung uranium. Siapa itu? Masa enggak tahu antum? Oh nikel ya? Yang mau jadi raja? Malah belum dengar saya yang satu ini. Apa ini? Walah. Oh coba ngewalati wong itu. Sudah? Bagaimana saya takut miskin sementara Tuhanku memiliki apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan apa yang ada di antara keduanya. Dan apa yang ada di bawah tanah. Semuanya milik Tuhanku. Jadi seakan-akan gini loh Pak. Kayak anak kecil pamer nang konconi. Kamu iso tuku mobil-mobilan pora. Bah, lah aku gelem. Loh bapakku ini loh komisaris PLN. Itu misalkan anak kecil itu. Misalkan apa? Anak kecil pamer kepada siapa? Temennya yang menjadikan si anak ini yakin apapun yang saya ingin tidak mungkin tidak terwujud. Karena dia punya keyakinan bapakku komisaris PLN. Nah sementara kita ini punya Allah yang lebih dari bapak kita. Yang lebih dari sekedar kakak kita, lebih dari sekedar suami kita. Maka ketika kita butuh sesuatu, mau tidak mungkin kita tidak dikasih, tidak mungkin. Tapi ingat, harus punya ilmu yang namanya ilmu yakin. Punya ilmu apa? Yakin. Maka kata Abu Hazim, bagaimana saya takut miskin? Lawang Tuhan saya pemilik semuanya kok. Allah yang punya emas di Freeport, Allah yang punya emas di astagfirullah, ada negara penghasil emas juga dan negaranya miskin juga. Para penghasil emas. Lah bukan, nanti insya Allah saya ingat. Dan Allah pemilik udara, Allah pemilik semuanya. Kenapa saya harus takut miskin? Nah itu loh pendorong orang untuk zuhud itu Pak. Karena Anda itu punya Allah yang menjanjikan Anda tidak mungkin melarat. Dijanjeni sama Allah. Tapi kita ini terlanjur percaya janjinya setan. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Setan itu medeni, menakut-nakuti kalian, menjadikan kalian was-was dengan kemiskinan. Ojo kok melarat. Ojo engko lek anakmu lara berobate piye? Ojo engko lek bojomu butuh berlian, tukune gawe apa? Ojo nanti kalau kamu mau beli jet pribadi, belinya dari mana? Nah, akhirnya lama-lama kita sama setan dibikin tidak sedekah. Seperti tadi pagi saya bilang di Masjid Nurul Falah, banyak orang tua itu akhirnya jadi bakhil karena apa? Kepikiran anak. Oh, cek anakku mentas sih, tak golek ini omah sih. Nanti anak yang barep sudah, lo anak nomor loro wedok Wong wedok lah angel kerjone langkai gak dawa, wis tak mentasnya anak wedok dhisik. Nanti setelah anak wedok dapat anak ketiga dipikir apa? Lho kok masih Mbak Yune dikai mosok adike gak dikai kok Mary. Akhirnya sampai mati gak tahu sodako kepikiran anak. Nah, ada yang begitu? Ya lek contohnya ini kira-kira akeh. Kalau contohnya ini kira-kira banyak. Kita lanjutkan. Al-Fudail Ibnu Iyad menjelaskan asas. Asas itu apa? Pondasi. Pondasinya zuhud adalah ridho kepada Allah Ta'ala. Nah maka ini doanya Nabi Muhammad ketika turun dari Taif. Itu pondasinya zuhud. Maka walaupun riwayat ini oleh sebagian ulama hadis dianggap riwayat yang dhaif, tapi mau tidak mau ini sesuatu yang ini ada kamar mandi Mas di sebelah sini Mas. Iya. Jadi tutup ya Abdurrahman. Lagi memang ngomong sama orang yang tinggal lama di Arab itu agak susah. Iya.
Terus kita bilang minggir, kalimat minggir itu seakan-akan menunjukkan pancet tadi kuno, ojo ngali. Gitu. Jadi ada perlawanan sebelum akhirnya nyerah. Itu untuk orang yang sudah lama tinggal di Arab itu. Saya ngomong apa tadi? Pondasinya. Maka Nabi Muhammad itu ketika turun dari Taif, itu Anda tahu Pak, itu berharap banget dakwahnya diterima di Taif. Maka ketika tertolak, ya kecewanya muncul. Dan yang didatangi oleh Nabi Muhammad itu para kepala-kepala suku yang sebelum kedatangan Nabi Muhammad terkenal baiknya. Dan itu pun kalau Anda cek sejarahnya masih ada kekerabatan dengan Nabi Muhammad atau dengan Ibunda Khadijah. Ada kekerabatan sehingga Nabi Muhammad mengharap sekali kepada mereka. Ternyata apa? Ditolak. Dan untuk ngusir Nabi Muhammad itu dengan cara apa? Anak-anak kecil diarahkan, disuruh ngambil kerikil, batu, disuruh ngelempari Nabi. Bayangin. Jadi yang ngelempari digai guyon sama anak cilik. Sama anak-anak kecil. Dilempari sama anak kecil. Sudah sampai Nabi Muhammad itu bilang apa? Sampai aku turun dari Taif, tidak sadar. Sampai aku datang di suatu tempat. Kemudian doanya Nabi apa? Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku keluhkan kepadamu ya Allah, dha'fa quwwati, kekuatanku yang kecil ini ya Allah. Wa qillata hilati, dan sedikitnya caraku dalam mendakwahkan agamamu ini ya Allah. Wa hawani 'alan nas, dan aku keluhkan ya Allah, hinanya aku dipandang oleh manusia di Taif itu ya Allah. Dan penutupnya Nabi Muhammad bilang apa? Illam yakun alayya minka ghadabun fala ubali. Tapi ya Allah, kalau dengan semua yang aku keluhkan tadi, ternyata Anda yaitu Engkau ya Allah tidak murka kepadaku, aku tidak peduli. Pokok Allah Ta'ala tidak murka. Allah ridho, selesai. Itulah asasnya zuhud. Itulah pondasinya zuhud. Maka Al-Fudail Ibnu Iyad mengatakan, pondasi dari sikap zuhud adalah ridho kepada Allah. Ridho. Ketika dapat nikmat ridho. Ketika dapat susah ridho. Ketika Allah beri ujian ridho. Ketika Allah jadikan hidup kita di dunia nampaknya tidak baik-baik saja, ridho. Itulah asasnya zuhud. Al-Fudail Ibnu Iyad juga menjelaskan bahwa orang yang menerima apa adanya adalah orang zuhud. Jadi zuhud itu ya ada waraknya, ada qanaahnya, itulah zuhud. Dan dialah orang yang paling kaya, kata Fudail bin Iyad. Kenapa? Kenapa dia dibilang kaya? Gak duwe pengarepan. Tidak punya keinginan semacam-macam. Orang itu akan merasa kaya kalau dia sudah cukup dengan hidupnya. Dia sudah merasa apa? Cukup. Tapi orang akan terus yalhad. Maaf ya, yalhad itu apa? Melet seperti meleti segawon. Anda tahu anjing? Anjing itu lari melet, duduk melet, tidur melet, bangun melet, capek melet, tidak capek pun melet. Lidahnya apa? Keluar. Maka selama Anda masih punya keinginan-keinginan duniawi, Anda akan terus melet dengan kemiskinan itu. Kepingin hotel ini, kepingin apartemen ini, kepingin tanah di sini, kepingin mobil ini, kepingin punya helikopter pribadi. Itu kalau kita ya enggak lah, kita ini paling kepinginnya opo sih, peda pancal paling. Level kita ya beda ya. Nah kalau kita ini paling kepinginnya apa? Kepingin minimal duwe omah. Kepingin kalau sudah punya rumah, ya minimal dibangun sing rada api. Akhirnya selama keinginan itu tidak hilang dari pikiran, kita akan terus melet dengan perasaan miskin tadi. Tidak akan hilang miskinnya. Nah tapi ketika kita senantiasa ridho, wes saya tidak ada yang saya kejar di dunia ini. Wong urip ndek donya mek ngenteni mati. Nah kalau orang sudah punya sifat itu jamaah, hilang keinginan. Anda tahu kenapa koruptor-koruptor itu korupsi terus? Gak tahu eling mati. Gak tahu eling mati. Coba kalau besok dia yakin mati. Korupsi malam ini? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tanya itu sama yang korupsi.
maka dia akan menjadi orang yang paling kaya dengan sifat zuhudnya itu. Siapa yang mewujudkan rasa yakin, ia percaya kepada Allah dalam segala urusan, menerima rencana yang diatur dan memutuskan ketergantungan kepada makhluk, itulah orang yang paling zuhud. Berarti unsurnya berapa? 3. Percaya kepada Allah, putus dari manusia, dan yang terakhir apa? Percaya kepada Allah, putus dari manusia, dan dia tidak ada keinginan dunia, itulah orang yang zuhud. Dan semua itu amalan hati. Orang seperti inilah yang disebut ahli zuhud yang sejati. Ia termasuk orang yang paling kaya, mesti tidak punya apa-apa. Walaupun tidak punya apa-apa, dia orang paling kaya. Nah, tapi ada satu cerita ini cerita untuk menunjukkan hakikat zuhud. Ada 2 guru punya murid masing-masing. Satu guru punya murid, guru yang satunya punya murid. Katakan guru A dan guru B. Guru A ini mentereng, rumahnya mewah, kendaraannya bagus, hartanya berlimpah. Tiap hari ngajar, fokus dengan ngajarnya. Tidak boleh apa-apa karena sudah kaya raya. Guru yang satunya setiap mau makan harus mancing dulu. Kalau dapat ikan, dimasak, makan, baru ngajar. Tiap hari begitu. Maka guru yang A tadi ngomong sama muridnya, tolong datang ke guru B, sampaikan surat saya. Tulis surat sama guru A. Ya sahibi al-ghali, izhad fid dunya yatma'innu qalbuka bihi. Dilipat, kasih ke muridnya. Apa artinya tadi? Wahai temanku, zuhudlah di dunia, hatimu akan tenang dengannya. Dikirim ke guru yang kalau mau makan harus mancing dulu baru bisa ngajar. Muridnya mikir sepanjang jalan, ya apa sih? Sing kene omahe apik, kendaraane mewah, hartanya berlimpah, kok nyuruh zuhud orang yang untuk makan saja nunggu mancing. Sudahlah, wong ini perintah guru saya, datang aja salah, saya ke sana. Datang. Maaf Tuan Guru, ada pesan dari guru saya, beliau kirim salam dan nitip surat ini. Dibaca, alaika wa alaihi salam, dibaca ayat. Izhad fid dunya yatma'innu bihi qalbuk. Zuhudlah di dunia, hatimu dengannya akan tenang. Langsung pancingnya dicuklek. Klek. Pergi dia ke pasar, dia kerja di pasar. Panik ini murid ini. Balik pada gurunya yang kaya raya tadi. Guru, apa yang kamu maksud ini? Kata gurunya apa? Dia tergantung dengan dunia. Dan dia tidak bisa ngajar sebelum dia dapat ikan. Maka dia tergantung dengan dunia. Saya tidak tergantung dengan dunia. Saya bisa ngajar kapanpun, dimanapun, dengan murid siapapun. Karena saya tidak lagi tergantung dengan dunia. Ini maksudnya apa? Ini ucapannya Umar. Laisa zahid man la zadalahu. Tidak perlu ngomong zuhud kalau tidak punya bekal untuk zuhud. Maka guru yang A bekalnya banyak. Jadi uang yang masuk kotak 1.000 gak nggak kepikiran. Wong bekalnya enek. Kenapa saya minta warna merah tadi? Karena waktu beliau buka dompet, ini abang biru kabeh sakmene. Gak percaya? Mana? Biar mereka yakin. Jangan, nanti khawatir riak ya, khawatir ujub. Kenapa saya minta yellow hijau abang? Beliau tidak sengaja buka dompet. Saya langsung meripat kayak plap. Masya Allah. Saya loh Pak tidak punya sebanyak itu Pak. Masya Allah. Itulah manfaatnya berdagang itu kan. Rasulullah bilang apa? Ya, salah satu kunci rezeki itu ada pada berdagang. Izzah, punya kemuliaan gitu loh. Jangan mengandalkan manusia. Sip, barakallahu fik. Mudah-mudahan rezekinya barokah. Istrinya nambah. Sudah, bismillah, bismillah. Maka
Al-Fudail bin Iyad mengatakan, orang yang seperti itu adalah orang yang zuhud. Nomor satu apa? Yakin kepada Allah, dia putus dari semua manusia dan dia tidak lagi punya keinginan dan ambisi tentang dunia. Dapat alhamdulillah, tidak dapat dia tidak panik. Itulah orang yang zuhud. Hal ini seperti perkataan Ammar bin Yasir. Apa kata Ammar bin Yasir? Ini anak kecil ini, Ammar bin Yasir ini. Mulai dia balita, bukan balita ya, umur-umur sebelum balik. Dia sudah ngelihat bapak dan ibunya dibunuh dengan sangat kejam. Tahu kan Ammar bin Yasir kan? Yang bapaknya dipenteng pakai 2 ekor kuda. Ibunya ditusuk pakai besi panas dari tengkuk turun di kemaluan bawahnya. Kemudian Rasulullah ketika lewat tidak menolong apapun dengan makna yang positif ya. Tapi Rasulullah mengucapkan apa? Sabron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Keluarga Yasir sabar sejenak, sebentar lagi pindah surga. Yang namanya mati. Jadi Ammar itu bilang apa? Mati itu untuk saya, teman main. Teman main mati itu. Tidak ada takutnya saya sama yang namanya mati. Kenapa? Karena tidak ada yang saya cari lagi di dunia ini kecuali nunggu mati tadi. Karena dia mikir kalau saya mati saya ketemu bapak saya itu. Kalau saya mati saya ketemu ibu saya itu. Apa yang saya tunggu dari dunia yang tidak ramah ini kata dia. Maka tidak ada lagi takut dengan kata mati itu. Maka nakut-nakuti sahabat Nabi dengan kematian. Itu Anda salah. Karena justru mati itu yang mereka cari. Maka Anda tahu ucapannya Khalid bin Walid ketika membawa pasukan perangnya. Ketika berhadapan dengan musuh-musuh yang besar. Dia bilang apa? Saya ini bawa pasukan yang rindu mati seperti kalian rindu hidup. Ini pasukan saya ini, di belakang ini. Yang saya bawa, ini orang-orang yang mencari matinya seperti kalian mencari hidup kalian. Langsung panglima perang musuh itu dibilang, itu pedangnya langsung jatuh. Jatuh, karena apa? Iki orang perang yang dicari mati. Sementara mereka takut dari mati itu. Waduh, aduh mama sayangi. Itu kalau kata orang timur sana ya. Kemudian Ammar bin Yasir mengatakan cukuplah kematian sebagai nasihat. Termasuk untuk zuhud ini Pak. Orang kalau sudah mulai mati itu masuk ke dalam hatinya, untuk zuhud itu lebih apa? Lebih mudah. Kemudian dia mengatakan cukuplah keyakinan sebagai kekayaan. Mati sebagai nasihat, yakin timbang rotuh duk doai. Nah, mati sebagai nasihat, yakin sebagai kekayaan. Dan cukuplah ibadah sebagai kesibukan. Wow, ini quote of the day ini. Apa ini nasihatnya Ammar bin Yasir. Cukuplah mati sebagai nasihat, cukuplah yakin sebagai kekayaan, dan cukuplah ibadah sebagai kesibukan. Masya Allah, ini orang kalau prinsip hidupnya begini. Temen yang datang ke rumah pamer mobil baru, diguyut dok, dia semi kecut. Guyon sampean mas, lawang dunia kok dibikin pamer. Kenapa? Diulang. Oke, saya orangnya manutan kok. Ya, ayo kamera buka, kamera buka, kamera buka. Sudah? On cam sudah? Kamera rolling and action. Gary telat. Ayo sudah diulang. 1, 2, 3. Ammar bin Yasir itu pernah mengatakan begini. Cukuplah kematian sebagai nasihat, dan cukuplah yakin sebagai kekayaan, dan cukuplah ibadah sebagai kesibukan. Wes patenono. Sudah ya itu. Lah masuk gitu aja di komando. Kemudian Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berarti siapa? Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, yakin adalah tidak menyenangkan orang dengan membuat murka Allah. Jadi jangan sampai nyeneng wong tapi memancing murka dari Allah. Itu yakin. Jadi apa? Anda yakin kepada Allah,
Ngapain sih bikin manusia seneng tapi akhirnya Allah bakal murka. Nah itu yakin. Dan tidak iri pada siapapun karena rezeki yang Allah beri kepadanya. Tidak perlu iri karena yakin Anda. Yakinnya apa? Allah tidak mungkin salah bagi rezeki. Tidak mungkin, itu yakin. Jadi kata Abdullah ibnu Mas'ud, Anda itu yakin dengan apa? Dengan Anda tidak perlu menyenangkan manusia dengan menjadikan Allah murka, dan Anda tidak iri dengan rezeki yang Allah bagi kepada orang lain. Itu yakin. Itu apa? Yakin. Juga tidak mencela siapapun karena sesuatu yang tidak Allah berikan kepadanya. Karena rezeki Allah tidak didatangkan oleh ketamakannya orang tamak dan tidak ditolak oleh kebenciannya orang benci. Jadi intinya kata Ibnu Mas'ud, kenapa sih kok tidak perlu iri sama orang lain? Tidak perlu mencari senengnya orang dengan cara yang Allah murkai. Karena apa? Rezeki Anda itu tidak akan datang dengan rakusnya orang yang rakus. Dan tidak akan tertunda karena kebencian orang yang benci. Rezeki kita murni pada kuasa Allah. Wes, kalau Anda punya yakin seperti itu, Masya Allah, oh bagus. Dan itu saya kalau cerita masalah ini tidak pernah lupa itu Ustadzah Rini almarhumah. Semoga Allah merahmati beliau, amin. Nah termasuk majelis ini, ya ini sahamnya beliau. Karena majelis ini mau tidak mau, ini munculnya juga dari majelis istiqomah yang beliau bina dari awal. Jadi aba man aba, walaupun orang yang tidak senang ngomong tidak senang, tetap Allah itu maha adil. Begini beliau bilang, dulu beliau itu nawari saya untuk beli tanah di Grand Madinah ini. Ustadz, belilah satu di Grand Madinah, nanti kita tetanggaan, kita bikin masjid, kita bikin pengajian di Grand Madinah. Saya bilang, Ustadzah, uang apa saya ini beli? Tanah, duitnya siapa saya bilang. Beliau bilang, lo Ustadz kegeeran. Uang itu Ustadz, itu punya Allah. Bukan punya siapapun. Kalau Allah sudah mau, Allah kasih kepada orang yang Allah kehendaki. Itu saya kayak dikaplok wolak-walik. Pok. Kayak pok. Tak pikir. Ya bener, tapi subhanallah sampai saya gak teko-teko. Sudah. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, maka dengan itu engkau tidak akan khawatir dengan rezekimu. Dan orang yang tidak khawatir rezeki, itu kumpul tiga. Antara warok, qanaah dan zuhud. Warok itu apa? Warok itu orang yang uripi hati-hati. Itu namanya wara. Hati-hati. Mau melakukan ini. Iya lek, Allah ridho. Kalau Allah murka. Nah, contoh gampangnya begini, wis, biar Anda mudah memahami warok. Ya. Anda ke masjid. Kemudian ada pengajian. Qadarullah pas Anda ke masjid, pulpen Anda bawa. Tapi Anda tidak punya kertas. Tapi Anda pengen nyatet. Terus di bawah jendela masjid tadi, ada kertas satu lembar. Yang sudah usang, ketok wis mulai berdebu. Yang tidak jelas ini kertas ini masih ada yang memiliki atau sudah tidak ada yang memiliki. Ketika Anda ambil kertas itu, terus Ustadz ngomong, Anda mulai gini. Ketika Anda mau nyatet, Anda langsung iling. Loh ini kertasnya siapa saya bikin nulis? Iya kalau yang punya ridho. Kalau ternyata yang punya tidak ridho, gara-gara kertas yang saya tulis kebaikan di atasnya, ini Allah akan menghalangi saya masuk surga. Akhirnya apa? Kertas itu Anda kembalikan ke tempatnya. Itulah orang warok. Anda pernah dengar cerita seorang salaf duwe rutuh ketika balik ke tempat nemu uang yang sama tapi tidak diambil? Ada seorang salaf dari kalangan tabi'in pulang ke rumah setelah kerja. Kalau bahasa saya ngantong duit 1.000. Ini kalau bahasa saya biar gampang. Sudah ketika sampai di rumah dia lepas pakaiannya, dia ambil uangnya. Loh ternyata kantong yang tempat dia nyimpen duit tadi bolong. Terus dicari, loh uang saya tidak ada. Dipakai lagi itu baju, dia menyusuri jalan yang sebelumnya dia lewati. Pas di jalan itu tadi, pas dia nemu duit
pas sama 100.000. Ketika mau dia ambil, dia mikir, jangan-jangan uang saya yang jatuh sudah diambil orang. Dan ini uang orang lain lagi yang terjatuh kebetulan di tempat yang sama. Tidak jadi diambil. Tidak jadi diambil. Kalau kita, rezeki anak soleh. Anak soleh sopo? Rezeki anak soleh. Dari mana ceritanya? Kalau rezeki solihin mungkin. Nah, ini rezeki anak soleh. Anak soleh sopo? Itu saking, itu namanya wara'. Namanya apa? Wara'. Jangankan yang haram, yang bikin dia ragu saja, tidak diambil sama dia. Qanaah, ridho dengan pemberian Allah, entah besar ataupun kecil, entah banyak ataupun sedikit. Dan yakin yang Allah beri pasti cukup, itu qanaah. Dan zuhud, itu apa? Dengan meninggalkan semua keinginan duniawi. Maka kalau tiga ini terkumpul, Anda sudah dapat surga sebelum masuk surga. Ya, kemudian yang berikutnya halaman 82. Yang kedua, jadi kan tadi zuhud itu faktornya ada berapa? 3. Nomor 1 tadi, lebih percaya dengan apa yang ada di sisi Allah dibanding apa yang kita pegang. Itu nomor 1. Nomor 2, ketika seorang hamba tertimpa suatu musibah di dunia, ingat musibahnya musibah apa? Dunia. Ojo sampai musibah itu musibah agama. Jangan sampai. Na'udzubillah min dzalik. Musibah agama itu apa? Rela bohong untuk dapat dunia. Meninggalkan prinsip-prinsip agama hanya untuk mencari dunia. Na'udzubillah. Tapi ya Allah jamaah. Kadang-kadang memang kita tuh kepentok di situasi yang tidak bisa kita hindari. Kadang-kadang. Ya mudah-mudahan enggak lah ya. Tapi akan ada beberapa orang di antara kita yang memang mau tidak mau. Mentok sudah. Kudu. Walaupun secara keyakinan agama dia yakin. Gak oleh. Tapi saya tidak punya pilihan untuk kemudian meninggalkan itu. Wah itulah imani gak kuat betul. Allahu Akbar. Maka sudahlah, jangan gampang-gampang mencela orang yang melakukan dosa. Anda belum datang di tempat itu aja. Kalau nanti posisi itu datang pada Anda akan mulai eling. Oh alah iya, bakni podo ai. Yang kedua, ketika seorang hamba tertimpa suatu musibah dunia, ingat, Anda kasih garis bawahnya apa? Musibahnya apa? Dunia. Karena kalau musibahnya agama, yondunya tembus akhirat. Maka sakit itu kalau sakit fisik aman. Dengan kematian akan terhenti itu sakitnya. Tapi kalau sakitnya sakit hati, artinya hatinya berpenyakit, maka dunia sakit, katut sampai alam kubur masih sakit, dan nanti bangkit di hari kiamat tetap sakit. Maka kalau mau milih sakit fisik atau hati? Nggih. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sehat milihnya ya Allah. Ya Allah engkau dengar ya Allah. Kami milih sehat ya Allah. Ya Rabb. Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad. Ada sesi tanya jawab online Ustadz? Tidak ada. Mana zoomnya mana? Tidak ada. Beb mendelik suwini seram. Kata jamaah online. Ala pret. Yang kedua, ketika tertimpa musibah dunia, baik berupa apa? Kehilangan benda, anak maupun yang lain. Ya Allah, saya beberapa kali ngikuti berita robohnya musola di pesantren Al-Khazini. Itu berbes mili meripat, diempet-empet tidak kuat. Ketika orang tua itu nunggu, kepikiran anaknya itu terhimpit di bawah bangunan setelah lewat 3 hari. Sementara anaknya ke sana, enggak semuanya sudah dewasa Bu. Di pesantren Al-Khazini itu mulai anak-anak kecil yang mondok di sana itu. Itu aduh, enggak bisa saya bayangin Allah. Semoga mudah-mudahan orang tua yang oleh Allah diuji, oleh Allah beri kesabaran seluas laut. Amin ya Rabbal Alamin. Berat itu, enggak ringan itu. Kalau karuan,
Na'udzubillah ya, mudah-mudahan tidak ditakdirkan sama Allah untuk kita. Amin. Karuan, dengar anaknya titik-titik meninggal. Wes karuan. Walaupun itu ya berat. Daripada dalam posisi tidak jelas. Menanti dalam keadaan harap-harap cemas. Sementara kesempatan hidup anak kita kecil dan itu dia sedang mengerang kesakitan karena terhimpit di tengah-tengah reruntuhan bangunan. Aduh, ya Rabbi ya Allah. Ya Rabbi ya Allah. Sudah, misalkan kehilangan benda, kehilangan anak maupun yang lain. Ia lebih mengharapkan pahala atas musibah tersebut daripada mengharapkan tidak terjadinya musibah itu. Berat tuh ini. Jadi misalkan gini. Ya apa ya, meringankan cerita ini tidak bisa karena ini berat memang. Gini Pak. Ada di antara kita yang kena musibah. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Semoga Allah memberikan keselamatan dan kesehatan, al-afiyah. Ada di antara kita kena musibah. Terus ketika musibah itu datang, dia langsung yakin, ya Allah, aku yakin ya Allah, besarnya pahala dari musibah ini ya Allah, mengalahkan beratnya musibah ini ya Allah. Sehingga saya tetap milih musibah ini datang tapi dapat pahala, daripada saya kehilangan pahala walaupun tanpa musibah. Bisa begitu? Jujur saya saja Pak, kalau disuruh milih, ketika kemarin dengar berita anak saya meninggal, itu saya milihnya apa? Ya Allah, mungkin saya lebih milih anak saya balik urip dan saya merelakan pahala itu hilang. Mungkin. Karena apa? Wah abote gak bisa dibayang nih Pak. Tidak bisa dibayangkan beratnya. Kita cerita seperti datar begini, karena kan sudah lewat 3 tahun cerita itu. Itu pun lek eling, lorone gak hilang. Lah, sementara orang yang zuhud itu adalah orang yang lebih memilih akhirat dibanding dunia. Maka dia lebih memilih tetapnya pahala di sisi Allah dibandingkan musibah itu sama Allah dihilangkan. Wes ya Allah, karuan musibahnya tetap tapi saya dapat pahala. Itu loh orang zuhud itu. Itu faktor keduanya. Jadi dia lebih ketika tertimpa musibah dunia, entah itu kehilangan harta benda atau anak maupun yang lain, ia lebih mengharapkan pahala atas musibah tersebut daripada mengharapkan harta bendanya tetap aman. Sikap ini juga muncul karena yakinnya sempurna. Yakinnya apa? Sempurna. Kemudian dicontohkan di sini ucapan dari Ali bin Abi Thalib. Ia berkata, siapa zuhud terhadap dunia, segala musibah akan terasa ringan untuknya. Seorang salaf berkata, andai bukan karena musibah dunia, tentu kita akan datang di akhirat dalam keadaan rugi. Maka kalau Ali bin Abi Thalib mengatakannya begini, orang yang zuhud terhadap dunia ini, maka musibah dunia itu akan ringan untuknya. Karena yang dia cari bukan dunia tapi apa? Akhirat. Selama musibah itu hanya dunia, maka tahu enggak khansa? Tidak ada tahu. Khansa, perempuan yang semua anak laki-lakinya mati syahid. Bukan di Gaza, di zaman Nabi sana. Ya sekarang ada yang baru-baru, ada kisah-kisah baru. Cuma yang ketika berita kematian anaknya itu datang, dibilang apa? Alhamdulillah yang memuliakanku dengan kesyahidan semua anak laki-lakiku. Terus dia bilang apa? Kalau saya masih punya lagi, tak kirim lagi. Padahal anak ente. Anak ente. Subhanallah. Terus apa? Ketika Urwah bin Zubair kakinya putus, dibilang apa? Saya lebih mencintai kakiku yang putus ini dibanding kaki yang masih utuh ini. Karena kakiku yang putus ini, demi Allah kata Urwah bin Zubair, tidak pernah melangkah satu langkah pun untuk sesuatu yang Allah murkai. Maka tugasnya dia selesai dalam keadaan dia sukses karena dia tidak pernah melangkah pada kemurkaan Allah. Jadi Urwah mikir apa? Saya lebih senang kaki saya putus dibanding utuh ini. Maka ketika kakinya putus, kemudian dia siuman dari pingsannya,
Dia bilang apa? Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Hilang satu sementara engkau kasihnya 4. Jadi cuma satu yang engkau ambil, engkau sisakan untuk saya 3. 2 tangan dan 1 kaki. Ini orientasi pikirannya bukan akhirat, tidak bisa masuk ini. Setelah siuman dibawa pulang ke rumah, dapat berita apa? Anaknya benerin genteng jatuh mati. Kata Urwah apa? Alhamdulillah. A'taitani arba'ata abna wa akhadta minni ibna. Engkau kasih saya 4 anak laki ya Allah, engkau ambil dari saya cuma 1. Falhamdulillahi ala ma akhad walhamdulillahi ala ma abqa. Maka alhamdulillah atas apa yang Allah ambil dan alhamdulillah atas apa yang Allah masih sisakan. Waduh. Tiba cerita ini murah-murah ujiannya teko tenan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Yang ketiga, orang memuji atau mencela dalam kebenaran sama saja. Itu orang yang zuhud. Tapi kalau kemudian ada satu yang mencela, 100 yang memuji, lah kok yang dipikir yang satu yang mencela itu, ya keliru, salah langkah Anda. Kenapa Anda lebih perhatian kepada orang yang usil dibanding orang yang care sama Anda? Kenapa kita lebih fokus pada satu pencela dibanding 100 pembela? Ini maka kita ini hati ini rusak berarti. Berarti yang kita cari pujian dari manusia. Nah ketika kita ini dipuji atau dicaci sama saja. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Kalau itu moto bukan cuma abangi lambe, ya begini panjenengan. Cuma namanya manusia ya, kadang-kadang kan rada greget jero hati ya. Kurang ajar. Loh, aku dinyek. Loh, durung roh aku sopo. Nah, kalimat durung roh aku sopo itu sombong. Anda jangankan kalimat ya, mek kroson jero hati loh. Kon lek roh aku sopo isinan sampean. Kisinan itu sombong. Dan saya pernah pengajian di Tulungagung. Mudah-mudahan Ustadz Umar Karaman dengar. Yang mana kameranya? Pengajian di Tulungagung. Sudah saya nyempat-nyempatkan. Jani yo gak iso budal tapi wis bismillah budalai. Karena yang ngundang Ustadz yang ayahnya, jangankan anaknya, ayahnya itu saya angkat topi sama beliau. Ustadz almarhum Hisham Karaman. Nah sudah diundang sama anaknya tuh langsung saya datang. Sudah ini panas-panas. Seharusnya jatah parkir saya di tempat parkir khusus, tidak perlu nyabrang. Karena tukang parkirnya tidak kenal, tak buka loh jendela padahal krek. Masuk kata ngaku saya ustadznya, kan ya gak banget lah ya. Masuk saya ustadznya, kayak ya ustadz ya minimal sok-sok tawaduk dikit lah ya kan. Saya buka jendela dengan harapan dalam hati apa? Ini yang bagi parkir tahu saya ustadznya. Gak kenal. Gak tahu buka YouTube ke toros. Buka YouTube. Gak ngerti TikTok wong iki wis jelas. Seberang Pak, seberang Pak, seberang. Iki masuk separuh loh mobil saya. Seberang Pak. Rotok noto, tawaduk. Tutup mana jendela, krek. Mundur, parkir seberang jalan. Di kantor Samsat Tulungagung atau apa itu. Yang memang dia diberitahu oleh panitia, minta izin untuk tempatnya dipakai parkir. Karena bakal rame, sudah. Setelah saya masuk, panitia, Ustadz parkir di mana? Seberang. Di tukang parkir emang. Tak bikin jerone hati, telat mas jane sampai ngadeg dek ngarep mang mobilku teko sampai nabani. Nah itu namanya sombong, berarti ngaku saya ini masih sombong. Dan mungkin panjenengan juga punya yang sama. Panjenengan durung ngerasa nih ayo. Les ngerasa nih kira-kira ya keroso kalau sabar itu susah, tawadhu itu berat, sombong itu sifat tabiatnya manusia. Nah maka ketika ada orang memuji atau mencela dalam kebenaran, sama saja. Tidak ada urusan. Tidak ada urusan. Maka zuhud itu dikatakan oleh para ulama memiliki 3 unsur. Unsur yang pertama membangun keyakinan kepada Allah dan memutuskan harapan dari manusia. Nomor 2
musibah dunia lebih dia cintai dibandingkan hilangnya pahala. Dan nomor 3, zuhud itu adalah ketika ada orang yang memuji atau mencela sama saja. Baik ya. Untuk itu, siapa yang tidak peduli terhadap celaan dan pujian dalam kebenaran, berarti kedudukan makhluk runtuh dari hatinya. Jadi kalau dia menjalankan kebenaran, dia mendakwahkan apa? Al-haq. Ternyata ada orang mencela, gak tareken mas. Walaupun titik-titik menggonggong, kafilah tetap berlalu. Atau ada orang yang memuji, loh sampean kira sampean muji aku nggak aku gunggungan ngono ta? Ora mas, aku melakukan semua ini karena Allah. Maka posisi makhluk saat itu runtuh dari hati panjenengan. Dan posisi Allah meningkat dalam hati. Itulah orang yang top. Insya Allah kita termasuk. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagaimana ungkapan Abdullah ibnu Mas'ud berikut, yakin adalah engkau tidak menyenangkan manusia dengan membuat Allah murka. Yakin itu apa? Engkau tidak menyenangkan manusia, golek senengi menungso, tapi nggarai murka dari Allah. Terlebih lagi, Allah telah memuji orang-orang yang berjihad di jalannya dan tidak takut wala yakhafuna laumata laim. Laumata laim itu apa? Celaan orang-orang yang mencela, gak peduli. Karena memang tujuan awal kita bukan pujian dari manusia. Jadi mau mereka memuji, ya monggo mawon. Mau mereka mencaci, aku gak akan berhenti. Coba para sahabat dulu dicaci berhenti, Pak. Islam gak sampai Indonesia. Gak sampai sini Islam itu. Justru karena jasa mereka yang tidak tumbang atas caci makian manusia, itulah kita ini dapat Islam sekarang. Alhamdulillah. Selain riwayat-riwayat zuhud di atas, masih banyak riwayat yang lain dari para salaf berkenaan dengan zuhud. Sekarang kita baca riwayat-riwayat itu. Sebelum kita tutup tingkatan zuhud. Secepat saja ya. Angkat tangan yang belum punya buku, angkat tangan. Kemana bukunya? Dulu Pak Desau sudah bagi 150 buku. Kemana bukunya? Yang sudah dapat moco dewi di oma ya. Yang belum dapat baru pengajian. Angkat tangan lagi yang belum dapat buku. Coba Abu Sanum dilihat. Antum lihat itu. Insya Allah bulan depan kita bagi lagi. Insya Allah. Uangnya Abu Sanum. Ikhlas. Uang antum tadi itu di dompet itu kalau buat beli buku dapat 30 dapat itu. Yakin bahwa apa yang di sisi Allah lebih hebat dari yang di sisi dompet saya. Zuhud. Yo gak ngono juga Ustadz. Lagi jamaah digedaki terus Ustadznya amplop disingit nih. Kenapa? Belikan buku kitab diganti buku rekening. Maksudnya apa? Saya belum connect ya, rotok-rotok lemot saya hari ini. Karena umi saya ngomong, nak gaji ini guru ndak nona itu. Jadi itu masih pengaruh di pikiran saya tang itu nong itu pikiran Masya Allah. Iya saya kok malah kayak ustadz yang itu ya. Ayo keluarkan, jangan disisakan di dompet. Yakin Allah akan ganti. Yakin Ustadz gak gedak wong ngarepe panggung kayak ngono ya. Sudah, astagfirullah wa atubu ilaih. Kita baca riwayat dari para salaf tentang zuhud. Nanti insya Allah ibu-ibu ya, bapak-bapak ya, bulan depan insya Allah kita bagi bukunya. Uangnya dari Jamaah Yayasan Sayap Dakwah Organizer. Bukan dari saya SDO, bukan dari Abu Sanum SDO, bukan dari Mas Dian SDO, bukan dari Gary SDO. Kita ini di SDO pelaku tok, duit umat, gak tau nyumbangan di SDO. Bodoh sama saya. Astagfirullahaladzim. Kita ini sok-sokan ngajak orang nyumbang, kita tidak pernah lo ger dosa lo ger peh. Oh iya nyumbang tenaga. Salim sih. Ya ndak ya kudu nomor 1 lah. Insya Allah nanti mudah-mudahan Allah kasih rezeki. Gary saya doakan kaya raya Ger. Nanti proyek sumur SDO ndak usah cari bantuan. Gary yang nutup. Amin.
Insya Allah. Tapi sebenarnya lah sugih ya. Iya. Sudah, yang pertama Hasan berkata. Hasan di sini siapa? Hasan al-Basri. Orang zuhud adalah orang yang ketika melihat orang lain maka ia berkata apa? Orang itu lebih zuhud dibanding saya. Itu asli zuhud. Kalau ngelihat orang alim, kamu lebih alim dibanding saya. Kalau ngelihat orang ibadah, kamu lebih hebat ibadahnya dibanding saya. Kalau melihat orang lain berdosa, dibalik. Dosaku lebih banyak dari dia. Itulah orang hakikatnya orang zuhud itu. Tidak pernah merasa lebih dibanding orang lain. Seseorang kalau tidak salah Imam Ahmad ditanya, bayangin Bu, ini tawaduknya penulis buku ini. Sampai dia sendiri mengatakan kalau tidak salah. Imam Ahmad. Ditanya tentang apakah orang yang memiliki harta bisa dikatakan zuhud, ia menjawab, jika ia tidak senang ketika hartanya bertambah dan tidak sedih ketika hartanya berkurang. Itulah zuhud. Jadi kalau hartanya bertambah, biasa. Kalau hartanya berkurang, biasa juga. Hartanya habis, tetap biasa. Ya nemen. Lah itulah kenapa kita belajar Pak, lek gampang gak usah dipelajari. Iya Banda. Ada Ketua Muhammadiyah Jawa Timur yang sebelum sekarang, yaitu Profesor Sa'ad Ibrahim. Itu pernah ada acara sama kami juga di Batu. Kemudian beliau itu termasuk yang memberi materi. Masya Allah, saya suka orang cerdas model begitu. Saya senang kumpul orang cerdas itu senang. Ya banyak profesor tidak cerdas ya banyak, karena jasanya kadang-kadang kan juga asli. Gini, Profesor Sa'ad itu tenang, tidak tahu ya, saya tidak paham Pak. Dua tokoh Muhammadiyah yang sekarang itu wonge kalem kabeh. Profesor Haidar Nasir kalem, tenang, tidak berapi-api seperti saya. Biasanya karena air beriak itu tanda tak dalam itu garai. Maka beliau itu tenang-tenang. Yang kedua Profesor Sa'ad Ibrahim, itu Masya Allah tenang. Ceramah di Batu, diundang oleh FKUB di zaman itu. Kami termasuk yang diundang. Sudah cerita dia tentang konsep-konsep toleransi di masyarakat. Konsep toleransi. Beliau jelaskan konsep-konsepnya. Sudah setelah beliau menjelaskan, pemaparan materi selesai, diberikan kesempatan kepada audiens untuk diskusi, tanya jawab. Satu tanya. Takon itu gawaya wis. Orang itu pertama ngumpul-ngumpul nih, mesti niatin ngejret nih. Oh Pak Sa'ad, ceramah Anda itu dari awal sampai akhir, waduh top semua itu. Ngapi kabeh. Keren Pak itu, istimewa itu Pak, top. Tapi Pak Sa'ad, ceramah Anda itu tidak turun dalam aplikasi di masyarakat. Itu ngawang pada tataran konsep. Mulai mudun nih, ceret. Terus apa fungsinya ceramah Anda itu ketika tidak turun pada tataran pengaplikasian di masyarakat? Pak Sa'ad tahu wenang. Setelah selesai, moderator bilang, nggih, kepada profesor penyampai dipersilakan untuk menjawab. Beliau bilang gini, ya memang Mas, kalau sudah diaplikasikan di dalam tataran masyarakat, buat apa saya ceramahkan? Loh, saya ceramahkan ini karena Anda belum mengaplikasikan konsep yang saya ceritakan. Oh wes Pak, langsung terplek. Ngeplek, entek. Ya memang betul, jadi kalau sudah diaplikasikan, diceramahkan buat apa? Justru Anda bilang angel itu Pak, ya karena kita perlu belajar ini. Karena kalau wes gampang, ya gak usah diurui. Adanya guru matematik Pak, karena matematik itu angel. Kalau matematik itu gampang, gak usah golek guru, garap dewe dadi. Betul Ger? Muridnya Profesor Sa'ad. Tapi memang betul Pak, memang susah Pak. Tapi ya kita ikhtiar ya, mudah-mudahan oleh Allah kita dimudahkan. Amin. Maka zuhud itu ketika hartanya naik gak seneng, ketika hartanya turun tidak sedih. Ibrahim bin Adham menjelaskan bahwa zuhud ada 3 macam. Nomor 1, wajib. Nomor 2, keutamaan. Nomor 3, keselamatan. Nomor 1, tidak ada pilihan, harus. Nomor 2,
keutamaan. Anda kalau memiliki itu, Anda lebih utama. Dan yang ketiga, selamat. Kalau Anda memilikinya, Anda akan selamat. Yang wajib adalah zuhud terhadap sesuatu yang haram. Wajib. Leono sing haram, Anda harus apa? Zuhud darinya. Ojo dicukup. Yang merupakan keutamaan adalah zuhud terhadap sesuatu yang halal. Jadi halal, tapi Anda zuhud terhadapnya. Itu apa? Keutamaan. Maka hadisnya kemarin ingat. Zuhudlah dari apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai oleh manusia. Dan zuhud yang merupakan keselamatan adalah zuhud terhadap segala sesuatu yang meragukan. Syubhat. Baik, jemaah sekalian, itu yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Insya Allah kajian kita rutin di setiap hari Sabtu yang pertama di setiap bulannya. Barakallahu fikum. Nanti saya tidak tahu menghubungi siapa, mungkin menghubungi Bunda Lia atau yang lain di data yang belum dapat bukunya. Tapi ingat, kita orang Islam Pak harus komit lewes untuk bukunya yo ngaji. Karena banyak orang sudah punya buku, karena dianggap bukunya dikai ra perlu tuku, itu nyimpennya sakarepe dhewe akhirnya ketelesut. Nanti ngaji lagi, mana bukunya? Kemarin kan pulang ngaji itu saya mampir ke sini, terus saya ke sini. Lah kok ini tadi pas saya ngaji tak cari buku saya ke sana kemari. Nah, jangan ya. Harus apa? Amanah, harus amanah. Barakallahu fikum. Kenapa? Loh Anda butuh kok diminta. Itu zuhud Ustaz. Iya ya, zuhud ya. Walaupun kita butuh diminta orang diberikan. Barakallahu fiik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dipersembahkan oleh